warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sebagai moderator bernama Miaudinia dan rekan-rekan saya ada Dian Ardianti, Devi Kumarasari, Yuri Kurniati, dan Fitrianingsi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam. Di bab ini, kami membahas tentang strategi atau cara untuk memberantas korupsi, khususnya dari sudut pandang Islam. Fokusnya adalah untuk bagaimana nilai-nilai agama bisa membantu mengatasi korupsi. Tujuan dan pembahasan kelompok kami yang pertama yaitu mengetahui strategi pemberantasan korupsi. Kita memahami cara-cara umum yang digunakan untuk melawan korupsi, seperti penegakan hukum, transparansi, dan pengawasan. Yang kedua, memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan, seperti kita tahu tindakan nyata yang bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah dan mengurangi korupsi. Dan yang ketiga, menjelaskan peran ajaran Islam dalam melawan korupsi. Seperti kita bisa memahami bahwa Islam mengajarkan kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai dasar untuk memenuhi korupsi. Di bagian ini, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Yuri Kurniati. Baik, selanjutnya pengalaman negara lain menunjuk bahwa korupsi bisa dikurangi dengan 3 hal utama. Yang pertama, pemerintah yang tegas dalam hukum tanpa pandang bulu. Kedua, peran lembaga pemerintah seperti LSM yang mengawasi dan edukasi. Ketiga, media yang mengungkap kasus korupsi ke publik. Selanjutnya, peran pemerintah sangat penting yaitu menegakkan hukum secara adil, membentuk lembaga anti korupsi, dan menciptakan sistem yang transparan. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran non-pemerintah juga tidak kalah penting untuk mengawasi jalannya pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menggerakkan kampanye anti korupsi. Dengan kerjasama semua pihak, korupsi dapat dicegah dan dikurangi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jurnalisme intervestigatif. Yang pertama, membongkar kasus korupsi. Jurnalis investigasi bekerja dengan cara mencari dan menyelidiki informasi secara mendalam untuk mengungkap kasus korupsi yang tersembunyi. Yang kedua, memberi informasi ke publik. Setelah menemukan fakta, media akan menyebarkannya kepada masyarakat. Yang ketiga, menjadi alat kontrol sosial. Media berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Ada juga strategi utama pemberantasan korupsi. 1. Perubahan budaya dan mentalitas masyarakat, artinya masyarakat harus mengubah pola pikir bahwa korupsi bukan hal biasa. Kedua, penguatan sistem pendidikan anti korupsi. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter jujur. Yang ketiga, penanaman nilai agama sebagai dasar moral. Agama khususnya Islam mengajarkan amanah, keadilan, dan larangan
berbuat curang. Keempat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Ada juga dekonstruksi budaya korupsi. Yang pertama, menghilangkan normalisasi perilaku korupsi. Artinya, kebiasaan yang menganggap korupsi sebagai hal biasa seperti suap kecil atau uang terima kasih atau dihapus, karena hal kecil ini bisa berkembang menjadi korupsi besar. Yang kedua, membangun budaya integritas dan kejujuran. Masyarakat harus dibiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan teman saya, Depi. Selanjutnya, jurnalisme investigatif. Yang pertama, membongkar kasus korupsi, jurnalis investigatif bekerja dengan cara mencari dan menyelidiki informasi secara mendalam untuk mengungkap kasus korupsi yang tersembunyi. Mereka sering menemukan fakta-fakta penting yang tidak diketahui publik. Dan yang kedua, memberi informasi ke publik setelah menemukan fakta. Media akan menyebarkannya kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya dan tidak tertipu oleh informasi yang tidak benar. Dan yang ketiga, menjadi alat kontrol sosial. Media berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dengan adanya pemberitaan. Pejabat publik akan lebih berhati-hati karena merasa diawasi oleh masyarakat. Terus ada juga strategi utama pemberantasan korupsi. Yang pertama, perubahan budaya dan mentalitas masyarakat. Artinya masyarakat harus mengubah pola pikir bahwa korupsi bukan hal biasa, nilai kejujuran dan tanggung jawab harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, penguatan sistem pendidikan anti korupsi. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membuat karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sejak dini. Dan yang ketiga, penanaman nilai agama sebagai dasar moral. Agama, khususnya Islam, mengajarkan amanah, keadilan, dan larangan berbuat curang, sehingga bisa menjadi benteng moral dalam mencegah korupsi. Dan yang keempat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dan yang terakhir, dekonstruksi budaya korupsi. Ada 3, yaitu menghilangkan normalisasi perilaku korupsi. Artinya kebiasaan yang menganggap korupsi sebagai hal biasa seperti suap kecil atau uang terima kasih harus dihapus karena hal kecil ini bisa berkembang biak menjadi korupsi besar. Dan yang kedua, membangun budaya integritas dan kejujuran. Masyarakat harus dibiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran akan dampak korupsi. Masyarakat perlu memahami bahwa korupsi merugikan banyak pihak, seperti menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat, sehingga harus dijauhi. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Dian. Oke, lanjut. Kontrol dan partisipasi. 1. Mengawasi kebijakan pemerintah. Masyarakat punya peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan memerhatikan dan mengkritisi kebijakan yang dibuat, masyarakat bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, berani melapor jika ada korupsi. Jika masyarakat menemukan adanya tindakan korupsi, mereka harus berani melaporkannya kepada pihak berwenang. Keberanian ini sangat penting agar kasus korupsi tidak dibiarkan dan bisa segera ditindaklanjuti. Yang ketiga, reward dan punishment. Sistem penghargaan dan hukuman harus diterapkan secara seimbang. Orang yang jujur dan berprestasi perlu diberikan penghargaan agar menjadi contoh bagi yang lain. Sebaliknya, pelaku korupsi harus diberi hukuman yang tegas agar menimbulkan efek jera dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Slide yang kedua, perspektif Islam. 1.
Amanah, bertanggung jawab. Amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dalam Islam. Setiap jabatan, tugas, dan harta yang dikelola merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Islam mengajarkan untuk bersikap adil dalam segala hal, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak tanpa membedakan status, jabatan atau kekuasaan. Dalam konteks korupsi, keadilan penting agar tidak ada penyimpangan dan semua orang diperlakukan sama. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita tidak hanya berbuat baik sendiri, tetapi juga mengingatkan orang lain agar tidak melakukan hal yang salah. Termasuk korupsi, sikap ini penting untuk menciptakan lingkungan yang jujur dan bersih. Dan yang terakhir, kesimpulan. Korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi masalah besar yang berdampak bagi masyarakat dan negara. Korupsi bisa menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan tidak bisa dilakukan setengah-setengah, tetapi harus menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat hukum saja. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan media. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dari sisi budaya, perlu mengubah kebiasaan buruk menjadi budaya yang jujur. Dari sisi pendidikan, perlu menanamkan nilai kejujuran sejak dini, dan sisi agama memberikan dasar moral agar menjauhi korupsi. Dan dari sisi hukum diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jerah. Itu saja tadi kesimpulannya. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.